Oke, Power Team Indonesia, teman-teman, sukses selalu, tetap semangat. Banyak sekali kita melihat bahwa selama ini bisnis yang kita kerjakan itu scam. Kita harus tahu dulu scam itu apa. Scam itu dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan penipuan. Nah, ketika kita ditipu di dalam suatu bisnis online, artinya jelas kita mengikuti project penipuan. Nah, dalam hal ini Metaverse kita lihat ciri-cirinya tidak ditemukan. Bisnis yang scam itu biasanya karena tidak transparan. Di Metaverse itu transparansinya 100%. Kita bisa melihat semuanya di jaringan Polygon blockchain, semua transaksi pun bisa. Dan hebatnya lagi, smart contract dalam hal programnya itu terbuka, terverifikasi, dan kita bisa melihat logik algoritma programnya untuk membuktikan bahwa program tersebut adalah program yang adil, program yang tidak ada unsur menguntungkan sekelompok orang atau jebakan di dalam suatu sistem. Ini menarik sekali kalau kita melihat dari transparansi. Kemudian dari sisi dana, rata-rata orang ikut di dalam bisnis network, kemudian dia scam, dia ditipu, itu karena dananya itu terkumpul ke rekening perusahaan tertentu, wallet tertentu, atau rekening individu tertentu. Jadi dalam bahasa bisnisnya itu adalah pengumpulan dana. Ketika suatu bisnis ada pengumpulan dana, jadi jelas dananya itu dikendalikan oleh adminnya atau ownernya. Maka ketika dana itu disalahgunakan, tidak sesuai dengan pembayaran dan segala macam, ya maka kita ditipu di dalam bisnis online. Nah, dalam hal ini di Metaverse tidak ada pengumpulan dana dalam kategori apa yang kita lakukan, apa yang kita pasarkan. Itu tidak sama sekali dananya terkumpul. Bahkan ketika teman-teman memasarkan program yang ada di project Metaverse ini, maka kita tidak sama sekali memberikan keuntungan kepada yang punya project. Jadi 100% dananya itu untuk kita dan mitra, dan transaksinya langsung peer-to-peer, langsung masuk wallet. Nah, jadi artinya tidak ada dana yang dikendalikan oleh pihak ketiga di project Metaverse. Ini sangat berbeda kasusnya ketika kita ikut di project investasi, kemudian penjualan produk fisik, biasanya kita jual produknya, kita jual paketnya, itu dananya terkumpul ke rekening perusahaan atau rekening tertentu. Nah, dalam hal ini dari sisi dana cukup aman karena ada di wallet masing-masing mitra, dan distribusi dalam hal hasil dari pengembangan atau pemasaran 100% ke mitra. Nah, jadi menarik sekali dari sisi dana. Kemudian dari sisi sistem juga, Metaverse tidak mungkin dihentikan. Banyak kasus orang ditipu di dalam dunia network atau online itu karena dia sudah membangun bisnis tersebut, kemudian dia juga sudah seharusnya mendapatkan hasil yang besar. Di suatu sisi dia ingin menghasilkan atau mendapatkan haknya, itu tidak terpenuhi. Dananya tidak bisa diambil, bahkan aksesnya terkadang itu dimatikan, sehingga kita tidak bisa mengakses dengan bisnis yang sedang kita bangun di dalam sebuah pengembangan bisnis network. Nah, kasus seperti itu sering terjadi. Dulu saya pernah menjalankan bisnis, ya, kemudian saya berhasil membangun bisnis tersebut. Tapi di sisi lain, di 6 bulan, 8 bulan, seharusnya hasil yang saya bangun itu saya dapatkan. Karena pendapatannya sudah maksimal, tapi malah tidak bisa diakses situsnya. Ya, jadi kita tidak bisa mengambil dalam hal hak kita, hasil dari pengembangan kita. Maka di Metaverse kita melihat sistem itu sudah di teknologi blockchain yang mana menggunakan smart contract. Jadi apa yang kita bangun hari ini, apa yang kita bangun berbulan-bulan, itu selamanya akan menjadi hak kita. Dalam hal ini Metaverse memungkinkan untuk penerapan komitmen dan konsisten yang tidak bisa diterapkan di bisnis jaringan pada umumnya selama bisnis tersebut masih sentral. Nah, jadi menariknya di Metaverse ini kita bisa memungkinkan untuk mendapatkan hak kita. Kita sebagai pelaku bisnis di lapangan, ya kita benar-benar memiliki sistem, dan apa yang kita bangun benar-benar kita miliki tanpa ada kendali atau kontrol dari perusahaan atau sekelompok orang. Nah, maka jelas bahwa Metaverse memang tidak ditemukan potensi-potensi yang selama ini merugikan si pembisnis itu sendiri. Jadi teman-teman harus menyadari betul Metaverse adalah elemen yang penting di dalam sebuah pengembangan ekosistem ini. Di sini juga akan mengembangkan banyak proyek yang semuanya terhubung dengan smart contract yang merupakan sistem utamanya. Nah, jadi berbicara tentang scam, sangat tidak memungkinkan bisnis Metaverse ini scam, karena yang kontrolnya nggak ada, yang intervensi nggak ada, semua di dalam kendali kita. Lado Octanicom hanya membuat sistem, kemudian membuat produk-produk asetnya beserta platform-platform Web3 yang semuanya itu berlaku untuk umum, dan semua orang yang ingin berbisnis itu silakan lakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan pengembangan bisnis, ya sepenuhnya sistemnya untuk kita. Nah, dalam hal ini teman-teman ingin ikut bergabung di Project Metaverse untuk mendapatkan sistemnya bisnis ini sendiri, teman-teman bisa menghubungi orang-orang yang sudah bergabung dalam hal ini bisnis ini
sama seperti bisnis pada umumnya, yaitu sebuah gerakan di dalam sebuah tim. Maka Metaverse di Indonesia itu di dalam Akademi Power Team, maka Power Team itu sendiri adalah kekuatan tim untuk pengembangan bisnis jangka panjang. Jadi teman-teman bisa mungkin menjalankan suatu bisnis itu sendiri, tapi besar kemungkinan akan gagal walaupun berhasil itu lambat. Tapi ketika kita bergabung di dalam sebuah tim, maka semuanya menjadi mudah. Nah, jadi teman-teman harus menyadari betul bahwa itulah beberapa alasan besar kenapa Metaverse disepakati banyak negara anti scam, karena memang tidak ditemukan penyebab scam. Sekali lagi, penyebab scam itu adalah pengumpulan dana, central system dan central data. Itulah yang menyebabkan sistem itu sendiri biasanya dimanipulasi atau seseorang membuat project untuk mengontrol sistemnya, tujuannya untuk penipuan. Nah, selain itu juga pastinya kita melihat potensi penyebab scam itu dari transparansinya. Di Metaverse transparansinya 100%. Nah, jadi harapannya semua orang bisa memahami betul apa yang sedang dibangun. Ketika teman-teman melihat dari sisi positif, project ini berbeda. Project ini mempunyai unsur lebih dibandingkan kita mengembangkan project pada umumnya. Oke teman-teman, semoga penjelasan singkat ini bisa membantu dalam hal memahami Metaverse ekosistem. Dan semoga kita sebagai pelaku network di Indonesia melihat peluang ini. Karena selama ini kita ahli di dalam pengembangan bisnis, kita ahli di dalam pengembangan network, tapi itu semua kita lakukan untuk orang lain, untuk membangun perusahaan orang lain, untuk membangun proyek orang lain. Tapi sekarang ini kita mendapatkan apa yang kita harapkan sebagai pelaku network atau pelaku bisnis. Kita mendapatkan sistem itu seutuhnya, kita mendapatkan apa yang kita kembangkan seutuhnya. Dan hebatnya lagi, semua kontrol, kendali, strategi itu ada di kita. Jadi Silado hanya menyiapkan sebuah sistem,